Shalom adik-adik, kita bersyukur karena pada hari ini kita kembali dapat bersekutu bersama, memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu kelas besar. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang selalu mengasihi kita. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab setiap perjalanan hidup kita Tuhan tidak pernah sama sekali meninggalkan kita. Tetapi Tuhan selalu menemani kita menjadi sahabat terbaik bagi kita. Nah, saat ini kita mau memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sekali lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita mengambil waktu, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan kepadamu pada pagi hari ini, kalau Tuhan telah memberkati kami, melindungi kami, sehingga dalam sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami selalu merasakan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk segala sesuatu, bahkan juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sampai saat ini kami juga masih layak memuji dan menyembah Tuhan. Kami berdoa sepanjang sekolah minggu ini, Tuhan tolong supaya kami bisa mengikuti dengan baik. Tuhan tolong kami juga berikan hikmat supaya nanti dapat mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah ini. Tuhan kiranya hadir dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya adik-adik, kita akan sama-sama saat ini mau memuji Tuhan dengan sukacita karena kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap hari Tuhan begitu baik. Dan kita juga bersyukur karena hari ini juga adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan. Tuhan kasih buat kita supaya kita persembahkan untuk Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita memuji Tuhan sambil bersukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Puji Tuhan ya. Kak Chandra berdoa supaya kita semua selalu bersyukur kepada Tuhan karena sangat banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga sukacita selalu ada di dalam diri kita setiap waktu. Saat ini mari kita dengan sepenuh hati mempersiapkan hati kita. Kita rindu supaya Tuhan memberikan kita hikmat sehingga kita bisa menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh setiap guru-guru kita. Nah, adik-adik, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari dengan sepenuh hati sekali lagi kita naikkan pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat mendengarkan cerita, adik-adik. Persiapkan tempat yang baik, yang tenang supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Cece Lisa berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Mari hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh sertai, dan saat ini kami boleh kembali untuk beribadah mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin, urapi kami, sertai kami sehingga firman yang ada boleh kami dengar, kami pahami dan mengerti tentang pekerjaan Allah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana sekali lagi kita dikasih tahu bahwa Tuhan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, ini adalah cerita tentang perjanjian Allah dengan umat bangsa Israel. Nah, Cece Lisa pengen tanya nih ke adik-adik di sini pernah nggak sih dijanjiin sama mama papa adik-adik? Dulu Cece Lisa pernah dijanjiin begini, kalau nanti naik kelas akan dibelikan HP. Waktu itu HP-nya Nokia ya, yang nggak ada Android, nggak bisa Mobile Legend tapi bisa main ular-ular sama Tetris. Itu kesukaan Cece Lisa. Wow, Cece Lisa senang nih. Cece Lisa mengerjakan belajarnya dengan sungguh-sungguh, ya membakar semangat Cece Lisa lagi. Nah, seperti mama papa Cece Lisa, apakah mereka menepati janjinya setelah Cece Lisa naik kelas? Ya, mereka tepati, tapi ada beberapa janji yang mereka tidak bisa tepati. Nah, inilah kelemahan kita sebagai manusia. Ada janji-janji yang
mungkin terlalu susah, mungkin pas mama papa Cece Lisa lagi sibuk atau apa, sehingga ada janji-janji yang tidak ditepati. Nah, adik-adik, kali ini kita mau lihat bagaimana Allah menepati janjinya kepada umat Israel. Jadi saat itu Allah berjanji akan membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, lalu akan dibawa kemana? Ya, akan dibawa ke tanah perjanjian. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun mereka di perantauan, mereka di perjalanan, akhirnya mereka sampailah di tanah perjanjian dengan pimpinan dari Yosua. Nah, di terakhir mereka sudah bisa melewati rintangan dan akhirnya mereka sampai di tanah perjanjian. Apakah sudah selesai Cece Lisa? Tentu belum. Nah, sesuai dengan janji Allah, Allah pun akan membagikan bagian-bagian tanah untuk suku-suku bangsa Israel untuk menempati tempat-tempat di tanah perjanjian. Tapi ada satu masalah besar. Ketika Tuhan Allah memberkati mereka, Tuhan Allah menginginkan mereka untuk bertanggung jawab. Jadi pernah dengar nggak sih adik-adik kalau kita memperoleh hak, tapi kita harus melakukan kewajiban kita. Nah, jadi bangsa Israel ini diberkati oleh Tuhan Allah, tapi mereka juga diberikan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah mereka harus menghalau orang-orang Kanaan. Jadi orang-orang yang tidak percaya mereka harus halau, mereka tidak boleh tinggal berbarengan dengan orang Kanaan. Kenapa? Karena salah satunya bisa jadi mereka menjadi satu dengan pernikahan atau apapun itu dan mereka menjadi ikutan jatuh ke dalam dosa. Sedangkan kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Lalu Yosua pun membuang undi sesuai dengan perintah Allah untuk membagi tanah bagi suku-suku yang ada. Jadi membuang undi itu kayak gimana sih Cece Lisa? Membuang undi itu kayak kamu pernah lihat orang arisan gak ya keluar ini punya siapa? Nah cuma ini bukan sembarang undi ya, ini adalah undian atas kehendak Allah. Jadi kalau ditanya, jadi siapa dong yang bagi tanah untuk suku-suku ini? Apakah menurut keberuntungan? Tidak, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Allah turut bekerja saat pembagian tanah ini. Nah adik-adik, saat tanah sudah dibagi seperti tadi Cece Lisa bilang, ada tanggung jawab bagi bangsa Israel, yaitu mereka harus menghalau orang-orang Kanaan. Mereka tidak boleh tinggal bersama. Nah saat itu masih ingat nggak waktu cerita ketika Musa menyuruh 2 pengintai untuk mengintai satu bangsa musuh, lalu ada 2 pengintai yang kembali ke Musa dan melaporkan hal yang positif, hal yang meyakinkan bahwa bangsa Israel itu mampu sesuai dengan kehendak Allah. Masih ingat siapa? Kaleb dan Yosua. Nah, jadi mereka berdua ini sesuai dengan perjanjian Allah saat itu, mereka pun mendapat bagian tanahnya. Kaleb mendapatkan bagiannya dan juga Yosua mendapatkan bagiannya. Adik-adik ingat enggak saat Allah mengucapkan janji itu, saat Allah menjanjikan itu terjadi setelah mereka berhasil menguasai tanah perjanjian itu kira-kira 45 tahun yang lalu. Nah, lihat kan adik-adik ya, mungkin kalau kita yang manusia yang berjanji 45 tahun itu udah lupa kali. Janji apa ya? Kadang Cece Lisa janji sama anak les Cece Lisa, besok Cece Lisa bawain kamu roti, kasih kamu roti. Tapi waktu besoknya aja Cece Lisa karena sibuk, Cece Lisa udah lupa. Cece Lisa kayaknya ada janji apa ya? Nah, tapi di sini kita lihat bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya. Sekali lagi kita ingat bahwa Allah itu selalu menepati janjinya. Dan Kaleb diberikan satu tanah. Dan tentu saja Kaleb menjalankan tanggung jawabnya, yaitu dia menghalau orang-orang, yaitu raksasa. Saat itu dia melawan raksasa Enak, semua dihalaukan. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah beserta dia. Jadi dia menghalau raksasa itu dan menguasai tanahnya. Sedangkan Yosua menguasai bagiannya yaitu Hebron. Nah, tapi adik-adik kembali lagi, manusia itu punya kecenderungan tidak taat. Sudah ada natur dosanya kita bilang ya. Nah saat itu saat Kaleb Yosua dapat bagiannya, suku-suku lain juga dapat bagiannya adik-adik. Nah kedua suku yang diceritakan di dalam Alkitab yaitu Efraim dan Manasye, mereka mengeluh.
Kenapa mereka mengeluh? Mereka merasa bahwa bagian tanahnya itu terlalu kecil. Mereka merasa populasi saya cukup banyak tapi tanah saya terlalu kecil. Nah, apakah adik-adik tahu kenapa mereka bisa begitu? Salah satunya adalah karena mereka tidak menghalau orang-orang Kanaan. Yosua sudah bilang, ini daerah kamu sampai ke pegunungan sana. Kalau kamu mau menghalau orang-orang Kanaan itu, maka itu akan jadi daerah kamu. Tapi yang jadi masalah adik-adik, ya mereka tidak taat. Mereka tidak menunjukkan kepercayaannya kepada Allah. Mereka nggak berani melawan. Katanya mereka takut. Karena ada yang orang Kanaan yang punya kereta besi. Jadi mereka tidak percaya akan tuntunan Allah. Padahal Allah melalui Yosua sudah katakan bahwa Allah akan menyertai mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka membiarkan orang Kanaan hidup di antara mereka. Mereka biarkan orang Kanaan jadi pekerja paksa di daerah mereka, di wilayah mereka itu, sehingga mereka hidup sama-sama dengan orang Kanaan. Nah, inilah cikal bakal di mana mereka tidak hanya melanggar perintah Allah, tetapi mereka membiarkan diri mereka sendiri terjebak di dalam ketidaksetiaan di masa depan juga, dan konsekuensinya nanti di masa depan. Ya, adik-adik, setelah pembagian tanah itu terjadi, setelah Yosua membagi tanah dan suku-suku mendiami wilayah mereka, Yosua memanggil mereka semua orang saat itu menuju ke Sikhem, yaitu tempat di mana Allah membuat janjinya dengan Abraham, yaitu yang kita kenal sebagai janji kovenan. Jadi Yosua memanggil mereka, memimpin mereka untuk memperbaharui komitmen kovenan mereka kepada Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ke 18. Mari kita lihat bersama-sama. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Nah, adik-adik, di sini kita bisa lihat ya di ayat-ayat ini bagaimana mereka memperbaharui janji covenant, yaitu ditunjukkan bagaimana Yosua menceritakan kepada mereka, menekankan bahwa Allah mereka adalah Allah yang Maha Kuasa, yang telah mengatasi semua rintangan yang mereka hadapi. Lalu Yosua bilang, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi saat itu dibilang, pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah saat ini. Apakah kepada ilah-ilah lain atau kepada Tuhan. Dan di situ orang-orang Israel diingatkan kembali bahwa mereka telah dilindungi, telah diberkati oleh Tuhan Allah. Dan mereka pun juga memutuskan untuk beribadah, meyakinkan diri mereka, memperbaharui komitmen mereka untuk menyembah hanya satu Tuhan saja. Nah, adik-adik, setelah mereka memperbaharui janji kovenannya, mereka pun beribadah kepada Tuhan. Dan saat itu kita diingatkan bahwa sampai saat ini kita sudah tidak perlu beribadah melalui perantaraan para nabi. Kita bisa beribadah langsung, kita bisa beribadah seperti adik-adik lewat online, bisa di gereja, bisa lewat persekutuan doa yang ada. Tapi kita diingatkan ketika kita beribadah, kita harus memfokuskan diri kita. Sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan saja. Kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, Maha Penyayang.
Tuhan yang menunjukkan bahwa Dia menepati janjinya. Pengampunan dosa dan hidup yang kekal dapat terjadi karena Allah menepati janjinya, mengutus Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Yesus datang bukan hanya sebagai bukti penebusan, tapi bukti kebersatuan, yaitu Tuhan Yesus mempersatukan kita dengan Allah. Tuhan, semua yang Allah lakukan di dalam perjanjian lama menunjuk pada hari ketika Dia akan menepati janjinya. Allah memanggil Abraham untuk menjadi bapa dari umatnya. Dia memanggil Musa untuk memimpin bangsa pilihannya ini keluar dari perbudakan Mesir. Dan Dia memanggil Yosua membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Yesus datang untuk membebaskan semua orang percaya dari dosa, iblis, dan penghukuman atas dosa kita. Suatu saat nanti Yesus akan datang kembali. Kapan? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena hanya Tuhan Allah yang tahu. Namun sungguh bahwa kita harus percaya bahwa Yesus sedang menyiapkan satu tempat untuk kita, di mana Dia akan membangun tanah perjanjian terakhir, bumi dan langit yang baru. Dan kita akan tinggal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Terima kasih adik-adik, tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Percayalah, manusia bisa membuat kita kecewa, tetapi Allah terus berjanji untuk memberikan kita pengharapan selama kita terus mengandalkan Dia. Mari kita bersatu, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih hari ini kami boleh mengingat kembali bagaimana Tuhan Allah sendiri terus mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah melupakan janji-janjimu. Bahkan itu berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun yang lalu. Tetapi sekali lagi kami diingatkan, Allah kami adalah Allah yang pengasih, yang selalu menepati janji-janjinya. Oleh karena itu Tuhan tolong pimpin setiap kami, kami terus bersandar berharap hanya kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi, dah.